Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Semansa Kimia 12, media pembelajaran kimia kelas 12 MIPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Namun sebelumnya, tolong kalian siapkan fisik dan mental sehingga dapat mengikuti materi dengan baik. Untuk pertama, kita akan coba ulang kembali materi yang pernah kita bicarakan di pertemuan pertama, yaitu tentang satuan konsentrasi larutan. Ada 3 macam satuan konsentrasi, yaitu molaritas, kemudian molalitas, fraksi mol, yang masing-masing mempunyai rumus. Semoga kalian masih ingat. Kita akan coba lagi rumusnya. Kita buka lagi. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, dinyatakan sebagai M sama dengan N per V. Dalam bentuk lain, jika kita menemukan volume larutan dalam satuan mililiter, maka kita nyatakan sebagai M sama dengan A per MR kali 1000 per V. Kemudian, untuk molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut, dinyatakan dengan rumus M sama dengan N per P. Dalam bentuk lain, M sama dengan A per MR kali 1000 per P. Bedakan di sini ada P huruf kapital ini untuk satuan kilogram dan P huruf kecil untuk massa dalam satuan gram. Kemudian untuk fraksi mol, ini ada 2 rumus tentu saja, yaitu fraksi mol zat terlarut atau XT menyatakan perbandingan antara jumlah mol zat terlarut dibagi mol total, yaitu NP plus NT. Yang kedua adalah XP merupakan perbandingan dari NP dibanding mol total. Itulah rumus yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, yang merupakan prasyarat pengetahuan untuk kita bisa membicarakan materi berikutnya. Kemudian kita masuk ke materi yang sebenarnya. Materi inti adalah sifat koligatif larutan, yang merupakan sifat fisik dari larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat larut tetapi tidak pada jenisnya. Kita mulai dari yang pertama adalah penurunan tekanan uap disimbolkan dengan delta P. Ilustrasinya ini, orang memasak air akan muncul uap di sini. Ini adalah fakta yang berhubungan dengan penurunan tekanan uap larutan. Perhatikan ilustrasi berikut. Saya mempunyai sebuah gelas berisi air hangat, agak panas, tapi belum sampai titik didih. Kemudian di awal ini masih dalam keadaan terbuka. Nah, kemudian kita coba prosesnya dengan cara menutup gelas tersebut dengan tutup gelas sehingga airnya dalam kondisi ruang tertutup. Ya, ini adalah kondisi awalnya. Prosesnya adalah proses di mana air dalam ruang tertutup. Kemudian dalam beberapa waktu kita biarkan, kita buka tutup gelasnya. Ternyata hasilnya seperti ini. Terdapat titik-titik air di dalam atau di bawah tutup gelas. Ini menunjukkan bahwa selama proses tersebut ada perubahan kondisi dari air berubah menjadi uap. Kemudian uapnya akan berubah menjadi embun. Jadi ada proses penguapan dan sekaligus pengembunan. Nah, ini akan berhubungan dengan materi yang kita bahas, yaitu tentang tekanan uap jenuh. Jadi ringkasannya, jika zat cair, bisa pula zat padat yang dapat menguap, dalam ruang tertutup, maka dia akan mengalami penguapan sampai kondisinya penuh dengan uap atau dikatakan sebagai ruang sudah mengalami jenuh.
Jadi menguap sampai keadaan jenuh. Nah, dalam kondisi ini maka terjadi proses penguapan, tetapi sekaligus juga terdapat sebaliknya, yaitu proses pengembunan. Nah, kedua proses ini berlangsung dengan laju yang sama. Nah, kalau dalam hal ini berarti kita harus kembali ingat ke pelajaran di kelas 11, yaitu tentang keseimbangan kimia. Suatu proses dalam ruang tertutup berlangsung dalam dua arah dengan laju yang sama dikatakan sebagai keadaan keseimbangan dinamis. Nah, jadi memang ini sangat berhubungan dengan materi di kelas 11 tentang keseimbangan kimia. Kemudian, dalam kondisi uap jenuh ini akan timbul tekanan. Jadi jumlah uap yang ada di dalam ruang akan menimbulkan suatu tekanan. Nah, inilah disebut sebagai tekanan uap jenuh dari larutan. Sehingga kalau kita tarik kesimpulan, maka tekanan uap jenuh adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap dalam keadaan keseimbangan dinamis. Harga ini akan ditentukan oleh dua komponen atau bergantung pada dua hal, yaitu pada jenis zat dan pada suhu. Apa pengaruhnya? Jenis zat ada dua macam, yaitu zat yang mudah menguap dan zat yang sukar menguap. Maka pengaruhnya, zat yang lebih mudah menguap akan mempunyai tekanan uap jenuh lebih besar dibanding zat yang sukar menguap. Sementara untuk suhu, jelas pengaruhnya adalah linear. Semakin tinggi suhu, maka semakin banyak uap yang terbentuk, sehingga makin tinggi pula tekanan uap yang ditimbulkan. Itulah konsep adanya tekanan uap jenuh dalam suatu larutan. Lanjut. Penurunan tekanan uap. Nah, kita akan coba membandingkan, misalnya kalian sedang merebus air saja. Kemudian di satu sisi kita merebus air, tapi kita tambahkan dalamnya zat lain. Gampang adalah misalnya kita merebus air ditambah dengan sayuran, atau boleh pula ditambah dengan bulet atau yang lain. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Kira-kira air manakah yang lebih dulu mendidih? Jawabannya pasti air yang tidak mengandung zat lain. Nah, kalau ini kita gambarkan dalam skala molekuler, maka seperti ini. Gambarannya adalah ada pelarut murni dengan tekanan P0. Di sini permukaannya hanya berisi partikel-partikel zat pelarut. Sementara untuk bejana lain berupa larutan dengan tekanan P. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di permukaan larutan terdapat dua jenis partikel, yaitu partikel dari pelarut yang warnanya putih dan partikel dari zat pelarut yang lebih gelap atau lebih hitam warnanya. Nah, kita bisa saksikan di sini bahwa dari jumlah ilustrasi panah yang ke atas, nah ini bisa dilihat, kalau di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, anggap ini adalah 5 molekul yang menguap. Sementara di sebelah kanan hanya ada 1, 2, 3. Nah, ada 3. Ini artinya jumlah uap di wadah yang berisi pelarut saja lebih besar dibanding wadah yang berisi pelarut plus zat terlarut. Nah, maka dikatakan bahwa adanya zat terlarut itu menyebabkan partikel pelarut yang menguap menjadi berkurang. Nah, begitu? Jelas karena ada terhalang oleh partikel zat terlarut. Nah, akibatnya apa? Jelas. Jumlah uapnya berkurang, maka
tekanannya menjadi turun atau berkurang pula. Ya, kalau kita bandingkan, maka P0 itu lebih besar dibanding P. Bukan di sini, di TU coba, TU. Di TU, ya. Sebelah sana. Ya. Nah, kalau kita balik berarti P lebih tinggi dibanding P0. Dikatakan sebagai kondisi yang menurun. Kondisi akhir lebih kecil dibanding kondisi A, berarti menurun. Nah, maka kita bisa menentukan rumus sekarang. Selisih dari tekanan uap jenuh pelarut murni, yaitu P0 dengan tekanan uap larutan atau P, ini disebut sebagai penurunan tekanan uap larutan. Disimbolkan dengan delta P sama dengan P0 min P. Anggap ini adalah rumus 1. Nah, sekarang tinggal kita cari hubungan antara P maupun P0 atau delta P dengan konsentrasi zatnya. Nah, ada hukum Raoult yang mengatakan bahwa tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sebanding dengan fraksi mol dan tekanan uap dari pelarut murni. Jadi di sini yang terlibat adalah fraksi mol zatnya. Maka bisa kita rumuskan P larutan sebanding dengan P pelarut sama dengan P0 kali fraksi mol pelarut. Ya, itu hubungan sesuai dengan hukum Raoult. Nah, kemudian tadi kita sudah punya persamaan yang pertama, yaitu delta P sama dengan P0 min P larutan. Jika ini kita konversi, artinya apa? P larutan kita ganti dengan P0 kali X pelarut. Maka kita dapatkan rumus yang baru, yaitu delta P sama dengan P0 dikurangi P0 kali XP. Ingat, ini adalah rumus pengganti dari P larutan sesuai dengan persamaan baru hukum Raoult ini. Nah, kemudian ini kita coba ubah rumusnya menjadi delta P sama dengan 1 kali P0 dikurangi XP kali P0. Ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan suatu persamaan di mana ada dua suku yang mengandung komponen yang sama. Ya, jadi pengurangan ada dua suku yang punya komponen yang sama, yaitu P0. Kalau kita gunakan hukum distribusi, maka kita dapatkan P0-nya kita keluarkan, maka tinggal 1 min XP. Jadi rumus berikutnya adalah delta P sama dengan P0 kali 1 min XP. Nah, di dalam pembahasan tentang fraksi mol, kita mendapatkan hubungan bahwa 1 min XP ini harganya senilai dengan XT. Artinya apa? 1 min XP sama dengan XT. Sebaliknya, kalau 1 min XT sama dengan XP. Nah, sehingga rumus akhir adalah delta P sama dengan P0 kali XT atau penurunan tekanan uap sebanding atau sama dengan tekanan uap dari pelarut murni dikalikan fraksi mol zat terlarut atau XT. Nah, jadi di sini ada dua rumus yang penting yang perlu kita ingat-ingat, kita pahami. Yang pertama adalah P larutan sama dengan P0 kali XP. Rumus kedua yang penting adalah delta P sama dengan P0 kali XT. Mari kita coba terapkan di contoh soal. Yang pertama, sebanyak 684 gram sukrosa, ini rumusnya C12H2O11, dilarutkan dalam 1 kg air. Hitunglah yang pertama tekanan uap larutan atau P, yang kedua penurunan tekanan uap delta P bila diketahui tekanan uap jenuh air adalah 31,82 mm Hg. Seperti biasa, kita akan mulai dari identifikasi soal untuk mengetahui data yang diketahui.
Yang pertama adalah A. Ini simbol dari massa zat terlarut sebesar 684 gram. ML-nya bisa kita hitung 12 kali 12 ditambah 1 kali 22 ditambah 16 kali 11. Ketemunya 342 dengan satuan gram per mol. Kemudian data lain adalah P-nya, massa pelarut 1 kg. Sedangkan P0-nya 31,82 mm Hg. Nah, yang pertama ditanyakan adalah P-nya, tekanan uap dari larutan. Kita hitung dulu. Rumusnya melibatkan fraksi mol. Berarti kita butuh data mol masing-masing zat, yaitu NT-nya. Mol zat larut adalah 684, ini massa dari sukrosa, dibagi 3/2 mR dari sukrosa. Ketemunya NT sama dengan 2 mol. Kemudian NP-nya, mol zat pelarut, yaitu 1000 gram, atau tadi sini maksudnya adalah 1 kg. Kemudian per 18, ini adalah mR dari air. Berarti NP-nya adalah 1000 dibagi 18, ketemunya 55,56 mol. Oke, data lengkap. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Yang pertama, P sama dengan P0 kali XP. Nah, XP-nya kita uraikan dulu menjadi NP dibagi N total. Masukkan angkanya, maka P sama dengan 31,82 mm Hg. Kemudian XP-nya senilai 55,56 dibagi 55,56 ditambah 2. Ingat, 2 ini adalah mol dari sukrosa. Nah, hitung-hitung ketemu P-nya adalah 30,714 mm Hg. Sekarang kita coba bandingkan antara P dengan P0. Tadi P0-nya adalah 31,82, sedangkan P-nya 30,7. Berarti terbukti memang terjadi penurunan tekanan uap larutan dibanding uap pelarut murninya. Nah, harga ini untuk menghitung pertanyaan yang kedua, yaitu delta P atau selisihnya atau penurunannya, yaitu delta P sama dengan P0 dikurangi P. Masukkan angkanya 31,82 dikurangi 30,714 mm Hg. Kita dapatkan angkanya adalah 1,1057 mm Hg. Inilah contoh bagaimana kita menghitung tekanan larutan dan besarnya penurunan tekanan uap. Oke, contoh yang kedua. Ini berupa contoh yang sifatnya aplikatif, yaitu bagaimana data tekanan uap itu untuk mencari MR suatu zat yang belum diketahui. Contohnya adalah ada 30 gram zat X, ini zatnya zat misterius belum diketahui, dalam 1 gram air mempunyai tekanan uap jenuh 28,5 mg. Sementara pada waktu yang sama, air sebagai pelarut mempunyai tekanan jenuh 30 mm Hg. Maka kita bisa menghitung berapakah MR dari zat X. Kita lihat dulu datanya. Ini sudah saya beri warna berbeda. A atau massa zat larut adalah 30 gram. P kecil berarti massa pelarut dalam satuan gram. Kemudian P, nah ini jangan sampai rancu. P di sini adalah P tekanan, maksudnya tekanan dari larutan, tekanan uap larutan 8,5 mm Hg, sedangkan P0-nya 30 mm Hg. MR dicari. Nah, kita bisa mulai menghitung beberapa satuan yang diperlukan. Dari rumus delta P adalah P0 kali XT, maka kita butuh data P0-nya ada, XT-nya butuh NT dan NP. Kita hitung dulu.
Delta P adalah P0 kali NT per NP plus NT. Dari 1, 2, 3, 4 satuan ini, kita sudah punya delta P bisa dihitung nanti, P0 ada, NP-nya bisa dihitung nanti. Berarti kita mulai dari menghitung NP, yaitu mol pelarut. 1 dibagi 15, ketemunya 9,5. Nah, delta P-nya adalah selisih antara P0 dengan P30 min 28,5, ketemu 1,5 mm Hg. Nah, di sini yang belum ketahui adalah NT-nya. Nah, memang ini yang mau dicari nanti. Jadi untuk masuk ke MR kita harus tahu dulu berapakah NT dari hasil perhitungan. Baik, kita masuk ke rumusnya. Delta P-nya masukkan 1,5, P0-nya 30, kemudian NT-nya tetap, kemudian NP-nya 9,5 ditambah NT. Hilangkan satuan yang sama, ini mm Hg-nya kita coret, sehingga kita dapatkan langsung dalam perkalian ini, perkalian silang. Pembilangnya 30 kali NT. Kemudian dikalikan silang 1,5 kali 9,5 ditambah NT. Maka kita dapatkan 30 NT, ini langsung saya pindah ruas, min 1,5 NT sama dengan 14,25 merupakan hasil kali dari 1,5 dikalikan 9,5. Saya pinjam dulu ya. Nah, kemudian ruas kiri kita sederhanakan, 30 min 1,5, jelas ketemunya adalah 28 NT. 28,5 sorry, 28,5 NT sama dengan 14,25. Maka tinggal kita cari NT-nya adalah 14,25 dibagi 28,5, ketemunya 0,5 mol. Ini baru sampai NT. Nah, sekarang kita coba hubungan antara MR yang dicari dengan massa zat larut dan mol zat larut, yaitu NT sama dengan A per MR. Ya. Sehingga masuk angkanya 0,5 sama dengan 30 per MR dikali, maka MR-nya kita tukar 30 per 0,5 sama dengan 60. Jadi MR-nya sama dengan 60 dengan satuan gram per mol. Nah, itulah contoh bagaimana menghitung MR suatu zat yang diketahui dari data yang ada di dalam soal. Saatnya kalian berlatih. Ini nanti soalnya boleh ada di dalam file Word ini. Jadi nggak usah kalian tulis. Ini nanti silakan dilihat di bagian halaman-halaman yang ada di dalam file MS Word-nya. Oke, kita coba meningkat sedikit tentang bagian yang ketiga, yaitu kenaikan titik D dan penurunan titik Q larutan. Kita akan coba pahami dulu dari diagram PT, yaitu diagram yang menggambarkan plot tekanan antar uap terhadap suhu. Kita bisa buat dua sumbu koordinat, sumbu Y atau vertikal menyatakan tekanan dalam satuan milimeter Hg, kemudian sumbu horizontal menyatakan suhu dalam satuan derajat Celcius. Ya, gini aja, langsung perhatikan, nanti kita akan bahas. Nah, ini grafiknya adalah kita fokus pada garis DBBC. Nah, di mana garis ini memisahkan antara tiga fasa zat, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, maka kita lihat garis BC memisahkan fasa cair dengan gas. Ini artinya garis BC adalah garis yang menunjukkan titik potong antara
suhu dan tekanan di mana air mengalami perubahan dari cair ke gas atau mendidih. Maka BC disebut sebagai garis didih. Contoh, titik C. Ini menunjukkan bahwa titik potong antara tekanan 760 mmHg dengan suhu 100 derajat Celcius. Artinya apa? Pada tekanan 760 mmHg, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tarik ke bawah, misalnya titik B. Di sini, titik B merupakan titik potong antara P 4,58 dengan suhu 0,0099. Tuh. Nah, ini contoh bagaimana kita membaca titik potong yang ada di dalam garis BC, yaitu garis di D. Sekarang garis BD disebut sebagai garis beku. Artinya apa? Ya jelasnya titik potong antara tekanan dengan suhu di mana air akan mengalami pembekuan. Makanya garis beku. Kita ambil contoh titik D. Ini adalah titik potong antara tekanan 760 mmHg dengan suhu 0 derajat. Artinya apa? Pada tekanan 760 mmHg, maka air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Begitu cara membaca diagram PT. Nah, sekarang kita ini untuk pengertian ini bisa kalian baca di versi wordnya, ada titik didih, titik beku, dan seterusnya. Kita akan lihat grafik PT antara beberapa lautan. Di sini ada 3 plot garis yang menunjukkan paling atas adalah plot garis didih dari pelarut. Yang kedua adalah untuk larutan 0,01 molar. Yang ketiga, larutan kedua yaitu 0,02 molar. Nah, dari tipikal grafiknya, semakin besar M-nya, maka semakin rendah atau semakin di bawah posisi dari grafiknya. Namun, titik potong dengan tekanan ini semakin tinggi. Contoh begini. Ini titik potong antara P dengan suhu untuk pelarut. Nah, sedangkan pada larutan 1 di sebelah kanan berarti mengalami kenaikan. Demikian pula untuk yang larutan kedua, semakin besar nilainya. Nah, kita katakan di sini bahwa selisih antara larutan 1 dengan pelarut, larutan 2 dengan pelarut, ini namanya adalah delta TB atau kenaikan titik didih larutan. Kemudian sebelah kiri kita lihat paling kanan adalah titik beku pelarut. Ke kiri titik beku larutan 1. Kiri lagi titik beku larutan 2. Artinya apa? Untuk larutan titik bekunya semakin kiri, artinya lebih rendah dibanding titik beku dari pelarut. Maka selisihnya adalah delta TF, yaitu penurunan titik beku larutan. Nah, sehingga mari kita lihat dari grafik tadi, maka bisa kita rumuskan delta TB atau kenaikan titik didih. Jadi jangan sampai terkecoh, ini B bukan beku tapi didih. Ya. Bahasa Inggrisnya apa ini? B itu. Kok iso didih? B kok didih? Nah, delta TB adalah titik didih larutan dikurangi titik didih dari pelarut. Ingat, tadi di grafik titik didih larutan di sebelah kanan, sedangkan yang pelarut di sebelah kirinya.
Berarti selalu diperoleh dari nilai yang besar kurangi nilai yang kecil. Nah, kemudian delta TB juga bisa dihitung berdasarkan konsentrasi. Karena sebanding dengan M kali KB. Jadi delta TB sama dengan M kali KB, di mana M-nya adalah molalitas zat terlarut, kemudian KB-nya merupakan tetapan kenaikan TDD molal. Ini suatu tetapan karena harganya sudah tetap, yaitu konstanta. Kemudian untuk yang titik beku, delta TF, kembali kita lihat tadi grafik yang sebelah kiri. Delta TF diperoleh dari titik sebelah kanan kurangi titik sebelah kiri. Berarti titik beku larut kurangi titik beku larutan. Nah, jadi selalu saja kita mengambilnya dari yang besar kurangi yang kecil. Sedangkan harganya juga sebanding dengan M. Kita lakukan sebagai delta TF sama dengan M kali KF, di mana M-nya adalah molalitas larutan, KF-nya tetapan penurunan titik beku molal atau konstanta dari titik beku molal. Jadi ini rupanya sebenarnya identik ya. Untuk delta TB adalah M kali KB yang titik didih, delta F adalah M kali KF. Dan nanti kalau diminta titik didihnya sendiri, kita lihat tadi grafiknya atau bagannya. Selalu kanan kurangi kiri. Baik, kita lihat beberapa contoh dari harga KB dan KF untuk pelarut-pelarut tertentu. Misalnya air ini yang paling umum. Titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Harga KB-nya 0,52 dengan satuan derajat Celcius per molal. Kemudian titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, sedangkan KF-nya 1,86. Kemudian lagi benzena. Ini juga termasuk pelarut. Titik D-nya ada di posisi 80,1 derajat Celcius, kemudian KB-nya 2,52, titik bekunya 5,45 derajat Celcius, KF-nya 5,07, dan seterusnya. Nanti akan kalian dapatkan datanya ini sudah pasti sehingga biasanya dimasukkan dalam soal termasuk data yang diketahui. Jadi nggak usah dihafalke. Kecuali kalau yang umum boleh ini. Air itu KB-nya 0,2, KF-nya 1,86. Ini sudah umum. Baik, kita akan coba lihat contoh yang pertama. Berkaitan dengan delta TB. Kita ambil contoh soal yang paling sederhana, yaitu tentukan kenaikan TDD larutan gula 0,2 molal jika KB-nya diketahui sekian. Ini contoh yang paling sederhana, karena datanya adalah M dengan KB, maka tinggal masuk ke dalam rumus, yaitu delta TB sama dengan M kali K, masuk angkanya 0,2 molal kali 0,2 derajat Celcius per molal. Kita coret molalnya, hasil akhir adalah 0,104 derajat Celcius. Jadi kenaikannya adalah 0,104 derajat Celcius. Silahkan dicermati lagi. Ini adalah bentuk soal yang paling sederhana. Sudah identik dengan rumus yang diperlukan untuk menghitung. Ada M, ada KB, tinggal masuk ke rumus. Nah, kita lihat contoh kedua yang lebih agak rumit sedikit. Nah, ini datanya adalah zat terlarut 3,6 gram, pelarutnya 250 gram, kemudian titik didihnya sekian, titik harga KB-nya sekian. Ini biasanya tadi sudah kita lihat di tabel. Kita bisa mulai dari pendataan dulu. Massa zatnya atau A
3,6 gram. Kemudian massa pelarutnya P kecil 250 gram. Berikutnya adalah Kb-nya 2,52 derajat Celcius per molar. Kemudian titik D bensennya sebagai pelarut 80,1 derajat Celcius. Rumusnya adalah delta TB sama dengan M kali Kb. Kita butuh M berarti. Berarti kita mulai dari menghitung M atau molalitas. M sama dengan A per MR kali 1000 per P. Ingat, rumus ini kita gunakan kalau P-nya dalam satuan gram. Masukkan angka 3,6 dibagi 180 kali 1000 per 250. Ini yang belakang berarti 4. Yang sebelah kiri 0,02. Nah, hasil akhir adalah 0,08 mol per kilogram atau ringkasnya adalah molal. Jadi 0,08 molal. Oke, sudah kita dapatkan harga M, tinggal masuk ke rumus. Delta TB sama dengan M kali KB, maka 0,08 kali 2,52. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 0,2016 derajat Celcius. Ingat, ini baru kenaikannya. Sementara ditanyakan adalah titik didih dari larutan. Kita gunakan konsep awal bahwa titik didih larutan adalah titik didih pelarut ditambah delta TB. Jadi naiknya berapa itulah ketemu akhir berupa titik didih larutan. Kita masukkan angkanya. Titik didih pelarutnya adalah 80,1, kenaikannya 0,2016. Jadi kita dapatkan hasil akhir 80,3016 derajat Celcius. Inilah titik didih dari larutan yang mengandung 3,6 gram zat terlarut dalam 250 gram pelarut. Gitu. Jadi agak sedikit panjang karena memang kita harus mencari dulu harga molalitasnya. Berbeda dengan contoh pertama tadi yang langsung kita masukkan ke rumus yang ada. Contoh ketiga. Nah, kita coba ke titik beku. Titik beku larutan 6,4 gram naftalena dalam 100 gram benzena adalah sekian. Jika titik beku benzena ini berarti pelarutnya, ini harga KF-nya, diminta massa molekul reaktif dari naftalena atau MR-nya. Oke, kita data dulu. Titik beku larutan sekian 2,91 ini. Kemudian titik beku pelarut 5,46 ini berupa tadi benzena ya. Kemudian dari sini bisa cari berapa kasih penurunannya atau delta TF-nya. Ingat, delta TF adalah titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Ingat, kanan kurangi kiri. Jadi 5,46 dikurangi 2,91. Kita dapatkan harga delta TF-nya adalah 2,5 derajat Celcius. Nah, kita masuk ke rumus. Karena MR itu arti hubungannya dengan jumlah mol, berarti kita cari dulu rumus yang bisa menghubungkan dengan mol, yaitu rumus dasar adalah delta TF sama dengan M kali KF. Maka M-nya, nanti M ini akan mengarah ke jumlah mol, kemudian ke MR. Maka M-nya adalah delta TF per KF. Kita masukkan angkanya, 2,55 dibagi 5,1 molal. Bahkan 0,5 molal. Ini pembulatan ya. 0,5 molal. Nah, berikutnya kita cari hubungan antara M dengan N. Karena untuk MR kita butuh N.
M. Nah, dasar molal sama dengan massa per mR kali 1000 per P. Tinggal masukkan angkanya. 0,5 molal sama dengan 6,4. Ini adalah massa zat larut. mR-nya dicari. Kalikan 1000 per 100 adalah massa pelarut. Coret molalnya. Kita dapatkan angka 0,5 sama dengan 64 per mR. Ini kan 10 ya, jadi kalikan 6,4 menjadi 64. Sehingga kita tukar posisinya, mR sama dengan 64 dibagi 0,5. Maka dapatan hasil akhir mR sama dengan 128 dengan satuan gram per mol. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Ini juga sudah ada di file versi Word-nya, jadi kalian bisa lihat di halaman yang mencantumkan soal ini. Silakan nanti dicoba. Jangan lupa sesuai dengan tips yang saya berikan, ulangi dulu contoh soal, kerjakan tanpa melihat pembahasan. Bandingkan hasilnya, kalau sudah sama berarti kalian paham, baru kemudian kalian coba ke latihan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Sekali lagi kita tetap semangat meskipun kita berjauhan, tidak tetap muka, tetapi dengan media ini mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan kita masih buka sesi diskusi di grup Telegram kita. Jangan sungkan untuk bertanya, tidak usah malu dengan teman, kita akan bahas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.